Assalamualaikum, salam semangat untuk anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Tahukah kalian bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Inggris? Kok bisa? Kapan? Berarti Indonesia termasuk persemakmuran Inggris seperti negara tetangga. Untuk lebih jelasnya, tetap terus menyimak video ini sampai selesai ya. Tetap di kelasnya Bu Ita, belajar sejarah jadi asyik. Kekuasaan Inggris di Indonesia dimulai sejak tahun 1811 setelah Inggris melakukan serangan darat dan laut atas wilayah kekuasaan Republik Batav atau Belanda Prancis di wilayah Pulau Jawa. Akibat serangan tersebut, Republik Batav atau Belanda Prancis di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Jansen menyerah tanpa syarat dan menandatangani Perjanjian Tuntang pada tanggal 11 September tahun 1811. Mengenai isi Perjanjian Tuntang, Ibu sudah membahas di video berjudul Pemerintahan Herman Willem Daendels di Indonesia. Jika kalian lupa, bisa diputar lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Nasib Jawa masih dipandang berharga oleh pemerintahan Inggris, sehingga gagasan untuk menghancurkan Pulau Jawa sebagai basis pertahanan Prancis di daerah Hindia Timur pada akhirnya diubah menjadi basis pertahanan koloni Inggris. Jatuhnya Jawa menyebabkan seluruh jajahan Belanda di Asia jatuh ke tangan Inggris. Dalam hal ini, Jenderal Lord Minto membagi daerah kekuasaan menjadi 4 gubernemen, yaitu Malaka, Sumatera Barat, Maluku, dan Jawa. Jawa meliputi Madura, Palembang, Makassar, Banjarmasin, serta pulau-pulau Sunda Kecil, Nusa Tenggara. Pada tahun 1811, EIC melalui Lord Minto menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal di wilayah Hindia Timur. Di antara keempat gubernemen tersebut, hanya Pulau Jawa yang selanjutnya mengalami perkembangannya yang pesat di bawah pemerintahan Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Raffles dalam bidang pemerintahan dan birokrasi antara lain membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan mengatur dan mengawasi Pulau Jawa. Sistem keresidenan ini berlangsung sampai tahun 1964 hingga Indonesia lahir menjadi sebuah negara yang merdeka. Setiap residen dikepalai oleh seorang residen dan asisten residen. Ke-16 keresidenan terdiri Karesidenan Banten, Karesidenan Banyumas, Karesidenan Besuki, Karesidenan Bogor, Karesidenan Cirebon, Karesidenan Jakarta, Karesidenan Karawang, Karesidenan Kediri, Karesidenan Keduh, Karesidenan Madiun, Karesidenan Madura, Karesidenan Pati, Karesidenan Priangan, Karesidenan Rembang, Karesidenan Semarang, dan Karesidenan Surakarta. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial dan mendapat gaji. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan dan birokrasi adalah bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. Selanjutnya, kebijakan dalam bidang pemerintahan dan birokrasi
mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta yang sebelumnya, yaitu pada masa Daendels. Hal ini direvisi oleh Daendels sehingga mendapat pertentangan di raja-raja Jawa. Raffles berusaha menjalankan beberapa kebijakan untuk memajukan perekonomian di wilayah Hindia Timur. Tetapi program tersebut memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan keuntungan pemerintahan kolonial Inggris. Beberapa kebijakan yang dijalankan Raffles antara lain melaksanakan sistem sewa tanah atau pajak tanah atau land rent, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang di Hindia Timur. Kebijakan land rent yang dicanangkan Raffles tersebut hasil dari pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh sebab itu, sudah selayaknya rakyat menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa dari tanah yang diolahnya. Kebijakan dalam bidang ekonomi selanjutnya adalah penghapusan penyerahan wajib hasil bumi antara lain Contihenten, Verpligtingsregulantie yang sebelumnya diterapkan pada masa VOC dan Daendels. Namun, dalam kenyataannya, pajak dipungut perorangan, meski dalam prakteknya per desa. Jumlah pungutannya disesuaikan dengan jenis dan produktivitas tanah. Beban pajak ini ternyata memberatkan rakyat yang tak sanggup membayar dengan uang, kemudian diganti membayar dengan beras. Pajak yang dibayar dengan uang diserahkan kepada kepala desa untuk kemudian disetorkan ke kantor residen. Sedangkan pajak yang berupa beras dikirim ke kantor residen setempat oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri. Kebijakan pemungutan pajak ke residen itu untuk mengurangi ulah penguasa setempat yang sering memotong atau mengurangi penyerahan hasil panen. Sebab para pejabat pribumi sudah dialihfungsikan menjadi pegawai pemerintah yang digaji. Selanjutnya, kebijakan dalam bidang ekonomi adalah penghapusan kerja rodi. Dan kebijakan ekonomi selanjutnya adalah penghapusan perbudakan. Namun, dalam kenyataannya, Raffles dianggap tidak konsisten dengan kebijakan tersebut dan tetap menerapkan perbudakan. Hal ini dikarenakan Raffles pernah mengirimkan ribuan pekerja Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan di Banjarmasin demi membantu sahabatnya bernama Alexander Hare. Kebijakan dalam bidang ekonomi selanjutnya adalah menghapus sistem monopoli. Dan kebijakan dalam bidang ekonomi selanjutnya adalah melaksanakan monopoli garam. Raffles memandang garam sangat dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga butuh untuk dikelola oleh negara. Kebijakan-kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menjual tanah kepada swasta. Dan selanjutnya dalam bidang ekonomi, Raffles memiliki kebijakan yaitu melanjutkan usaha penanaman kopi, khususnya di wilayah Bandung. Selain tindakan Raffles di bidang pemerintahan dan perekonomian, Raffles juga memiliki peran positif dalam bidang ilmu pengetahuan, antara lain membangun kebun raya Bogor dan menanam bunga Rafflesia arnoldi yang ia bawa dari Bengkulu. Dan pada tahun 1728 membangun gedung Harmoni di Jakarta atau bernama Bataviac Genossov. Berakhirnya kekuasaan Raffles di Hindia Timur pada tahun 1816, keadaan di negeri jajahan rupanya sangat tergantung di negeri Eropa. Untuk memulihkan keadaan Eropa, maka diadakan Kongres Wina pada tahun 1814. Hasil dari Kongres Wina tersebut
yaitu di antara Inggris dan Belanda, ditindaklanjuti dikeluarkannya sebuah Convention of London, yaitu pada tahun 1814. Antara lain, Belanda menerima kembali jajahan yang diserahkan dalam perjanjian kapitulasi Tuntang. Yang kedua, Inggris memperoleh Tanjung Harapan, Sri Lanka, dan Inggris meninggalkan Pulau Jawa. Dengan disepakatinya Convention of London berdampak pada berakhirnya masa kolonial Inggris di Hindia Timur dan kembalinya Belanda menerapkan sistem kolonial di wilayah Hindia Timur. Jadi, Indonesia bukan termasuk negara persemakmuran Inggris ya, karena Inggris berkuasa di Indonesia hanya sebentar. Maka harus kita syukuri, negara kita merupakan negara merdeka di mana segala keputusan bisa ditetapkan sendiri tanpa menunggu persetujuan dari negara induk. Sampai di sini penjelasan dari kelasnya Bu Irta. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.